Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 107 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Evitania Salmadita Putri dengan NIM D600-200-245. Saya Rofi Fuad Romadoni dengan NIM D600-200-193. Saya akan menjelaskan tentang web statis. Pengertian web statis adalah web yang konten atau isinya tidak berubah-ubah. Maksudnya adalah isi dari dokumen yang ada di web tersebut tidak dapat diubah secara mudah. Ini dikarenakan karena skrip yang digunakan untuk membuat web statis tidak mendukung untuk mengubah isi dokumen. Karena skrip yang digunakan untuk membuat web statis ini adalah HTML, Cascading Style Sheet, atau biasa disebut dengan CSS. Maka dari itu, untuk perubahan isi dokumen pada web statis harus mengubah isi file HTML atau CSS tersebut. Tentunya bagi orang yang awam atau orang yang tidak mengerti soal program atau skrip HTML dan CSS akan mengalami kesulitan. Untuk itu, jika kita ingin mengubah dokumen web statis, harus mengerti benar skrip HTML atau CSS, atau sering disebut programmer yang dapat melakukan perubahan isi dokumen sebuah web statis. Web statis ini biasanya digunakan oleh website yang menggunakan HTML. Kelebihan dari web statis adalah 1. Dapat dilihat langsung oleh web browser tanpa membutuhkan aplikasi server. 2. Lebih mudah untuk website development. Dan kekurangan dari web statis adalah 1. Tampilannya kurang menarik. 2. Perlu keahlian pemrograman untuk membuat halaman statis. 3. Kontennya statis, tidak berubah-ubah. 4. Terbatas dalam interaksi dengan klien. 5. Tidak menggunakan database. 6. Tidak menggunakan pemrograman PHP di server. Penggunaan web statis biasanya digunakan oleh website yang menggunakan HTML. Contohnya yaitu web search engine dan web company profile. Berikutnya, arsitektur MVC. MVC atau Model View Controller adalah sebuah pola desain arsitektur dalam sistem pengembangan website yang berorientasi pada objek, terdiri dari model, view, dan controller. Model bertugas untuk mengatur, menyiapkan, memanipulasi, dan mengkoordinasikan data dari database sesuai dengan instruksi dari controller. View bertugas untuk menyajikan informasi yang mudah dimengerti kepada user sesuai dengan instruksi dari controller. Controller sendiri bertugas untuk mengatur apa yang harus dilakukan model, dan view mana yang harus ditampilkan berdasarkan permintaan dari user. Namun terkadang permintaan dari user tidak selalu memerlukan aksi dari model, misal seperti menampilkan halaman form untuk registrasi user. Alur kerja MVC. Bagian view akan merequest informasi untuk bisa menampilkan kepada pengguna. Request tersebut kemudian diambil dari controller dan diserahkan bagian model untuk diproses. Model akan mengolah dan mencari data informasi di dalam database. Model memberikan kembali pada controller untuk ditampilkan hasilnya di view. Controller mengambil hasil olahan yang dilakukan di bagian model dan menatanya di bagian view. Lalu ada manfaat menggunakan MVC. Yang pertama, proses pengembangan website lebih efisien, testing menjadi lebih mudah, error menjadi dapat diatasi, dan pemeliharaan atau maintenance lebih mudah. Framework yang menggunakan konsep MVC. Framework PHP diantaranya Laravel, Symfony, Cake PHP, dan Zen. Framework Python diantaranya Django, TurboGears 2, dan Watson Framework. Jenis-jenis MVC. Yang pertama ada server-side MVC. Biasa terjadi pada aplikasi web tradisional yang tidak melibatkan client-side seperti JavaScript dan lainnya. Yang kedua, mixed client-side dan server-side MVC. Klien tidak menggunakan model sebagai jembatan untuk melakukan komunikasi pada server. Yang ketiga,
Rich Internet Application MVC. Pada sisi klien memiliki mesin untuk mengambil data yang berada pada server. Next. Selanjutnya ada preview web. Pada bagian home terdapat tombol explore dan bagian footer bagian bawah. Pada bagian explore berisi sejarah Nasmoko dan isi dari Toyota Nasmoko. Lalu terdapat daftar harga mobil yang berisi tabel harga mobil. Selanjutnya, saya menjelaskan tentang daftar produk kami. Dalam halaman ini terdapat foto dan nama barang yang dijual di website ini. Lalu pada halaman kontak ada cara untuk bisa menghubungi kami dengan cara melalui WhatsApp, telepon, dan email. Bisa juga dengan mengisi form di bawah ini. Lalu jika mengklik kirim, maka akan terhubung dengan email. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.